Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatima, mahasiswa UIN Salatiga dengan NIM 230601969. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lapisan bumi guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Baik teman-teman, kita awali dengan membahas bentuk bumi. Jelas kita udah pada tahu bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung air ataupun oksigen. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22 menjelaskan bahwa bumi merupakan hamparan bagi manusia, di mana hamparan tersebut dapat ditinggali makhluk hidup yang sangat kecil itu dibandingkan oleh hamparan bumi. Lalu bagaimana sih bentuk bumi itu? Ya, seperti halnya yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Beliau menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Hal ini dikuatkan lagi dengan para astronot yang tergabung dalam organisasi Apollo. Mereka dapat mengabadikan bentuk bumi, yaitu seperti bulat kelereng. Lah, bumi juga terdapat susunan warna seperti biru, lalu ada warna lagi selain biru. Hal ini juga menunjukkan bahwa bumi itu tersusun dari hidrosfer, litosfer, ataupun atmosfer. Baik, langsung aja kita menuju ke atmosfer. Perlu kita ketahui bahwa atmosfer merupakan lapisan terluar bumi. Jadi fungsi atmosfer di sini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi yang berbahaya serta serangan-serangan meteor yang jatuh. Dan atmosfer ini terkandung dari gas-gas yang bisa kita sebut dengan udara. Dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 12 dijelaskan bahwa langit itu terdapat 7 lapisan. Lah, beberapa ilmuwan ini menyatakan bahwa 7 lapisan ini adalah 7 lapisan yang terdapat pada atmosfer. Baik, langsung ke lapisan pertama pada atmosfer, yaitu ada troposfer. Pada lapisan ini mempunyai ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Lapisan ini juga mempunyai ketebalan 36.000 kaki. Perlu kita ketahui pada lapisan ini juga sering terjadi fenomena atmosfer seperti hujan ataupun awan salju. Hal ini karena komponen dari troposfer yaitu 75% gas dan 25% air. Selanjutnya di atas lapisan troposfer terdapat lapisan tropopause, di mana lapisan ini itu sebagai wilayah penandaan transisi ke wilayah lapisan selanjutnya. Lalu pada lapisan ini, pada wilayah ini merupakan wilayah isotermal, di mana meskipun semakin meningkat ketinggiannya, suhu itu akan tetap. Untuk lapisan yang ketiga itu terdapat stratosfer. Pada lapisan ini berada pada 10-50 km ketinggiannya. Lalu pada lapisan ini itu aman buat jalur penerbangan. Karena apa? Karena hanya terdapat sedikit awan dan tidak ada aktivitas cuaca. Lalu yang keempat ada lapisan stratopause. Jadi pada lapisan ini sebagai penanda antara lapisan stratosfer dan mesosfer. Lalu pada lapisan ini juga suhunya akan tetap meskipun ketinggiannya meningkat. Yang kelima terdapat lapisan mesosfer. Jadi lapisan ini berada pada ketinggian 50-85 km dan mempunyai suhu terendah 90 derajat Celcius. Pada lapisan ini akan membakar benda-benda langit yang akan menuju ke bumi. Selanjutnya ada lapisan mesopause. Jadi pada lapisan ini yang akan memisahkan antara lapisan mesosfer dan termosfer. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer itu membentang hingga 50 km di atas permukaan. Pada lapisan ini terdapat sedikit oksigen di dalamnya. Lalu lapisan ini pula digunakan untuk mengorbitkan pesawat ulang-alik dan teleskop Hubble. Berikut adalah gambar lapisan atmosfer dari lapisan pertama hingga lapisan ke-7. Baik teman-teman, sekarang kita berada pada tekanan udara. Perlu kita ketahui bahwa gravitasi bumi itu akan menarik molekul-molekul udara yang mengakibatkan udara itu akan lebih banyak pada permukaan bumi.
Lalu perubahan suhu udara itu akan mengakibatkan perubahan tekanan udara yang menjadikan adanya angin global. Komponen penyusun atmosfer itu terdapat 4 macam. Yang pertama ada nitrogen, di mana nitrogen ini digunakan tumbuhan untuk membuat protein. Lalu selanjutnya adalah oksigen dan karbon dioksida, di mana manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Lalu setelah proses pernafasan, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut diserap oleh tumbuhan dan akan dirubah menjadi oksigen yang akan dibutuhkan untuk manusia bernafas. Lalu komponen penyusun atmosfer yang terakhir ada ozon, di mana ozon ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Baik teman-teman, selain ada atmosfer, ada pula hidrosfer. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Jadi lapisan ini akan terus berubah bentuknya, meskipun udah 4 miliar tahun lamanya. Lalu, air di atmosfer itu mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai gas rumah kaca yang untuk mengatur atau menstabilkan suhu iklim pemanasan global. Baik semua, selain ada atmosfer dan hidrosfer, lapisan bumi juga ada litosfer. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Biasanya lapisan di permukaan bumi itu tersusun dari silikat-silikat, karbonat-karbonat, sulfat-sulfat, dan klorida-klorida, seperti halnya batu garam, fosfat, dan zat arang. Baik semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis batu. Yang pertama ada jenis batu beku, di mana batu ini berstruktur kristalin dan mempunyai variasi tekstur. Batu ini mempunyai 2 jenis pula. Yang pertama batu beku intrusif, di mana batu ini berasal dari magma yang membeku di dalam permukaan bumi. Lalu yang kedua adalah batu beku ekstrusif, di mana batu ini berasal dari lava yang keluar dari gunung api dan membeku di luar. Jenis batu yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan sedimen yang diendapkan oleh air, angin, ataupun komponen yang lainnya. Lalu jenis batuan sedimen itu ada 3 macam. Yang pertama adalah batuan sedimen plastik, lalu ada batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Lalu batuan sedimen itu terbentuk atas 2 macam. Ya, yang pertama ada pembekuan. Pembekuan ini dengan cara mengurangi volume sedimen karena tekanan. Dan yang kedua adalah sementasi, di mana sedimen-sedimen ini berkumpul menjadi batuan. Jenis batuan yang ketiga adalah batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini terjadi karena adanya perubahan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Hal itu karena adanya temperatur yang tinggi, tekanan yang besar, serta metamorfisme. Lalu metamorfisme itu ada 2, yaitu metamorfisme regional dan metamorfisme kontak. Selanjutnya adalah proses perubahan bentuk bumi. Hal ini karena banyak macam, diantaranya yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses perubahan batuan yang besar menjadi lebih kecil-kecil karena proses alami. Pelapukan sendiri terjadi karena 2 macam, yaitu pelapukan kimiawi dan fisika. Kalau pelapukan fisika itu merubah bentuk batuan tetapi tidak merubah struktur kimiawinya. Pelapukan fisika sendiri terjadi karena perubahan tumbuhan dan hewan, terus perubahan pencairan dan pembekuan, dan masih banyak lagi. Sementara pelapukan kimiawi itu terjadi karena perubahan komposisi kimiawinya, seperti halnya hal-hal yang mengakibatkan pelapukan kimiawi itu oksigen, karbon dioksida, ataupun air, dan masih banyak lagi tentunya. Selanjutnya ada erosi dan pengendapan. Jadi erosi merupakan proses pemindahan dan pengambilan sedimen. Lalu hal ini dibagi menjadi 4, itu ada abrasi, korasi, ablasi, dan eksarasi.
Selain pelapukan dan erosi, perubahan bentuk bumi juga dapat dipelajari sesuai dengan teori tektonik lempeng, gempa bumi, dan gunung berapi. Sekian video dari saya tentang lapisan bumi, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Siti Fatima, pamit undur diri. Wassalamualaikum.